Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak solih-solihah? Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu dilindungi dari segala macam penyakit. Bagaimana? Masih semangat mengikuti pembelajaran daring ini? Harus semangat dong. Nah, anak-anak, hari ini kita belajar pelajaran bahasa Indonesia. Materi kali ini menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Masih sama kan dengan materi minggu lalu? Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita berdoa dulu ya. Membaca doa akan belajar. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma wa amalan soliha. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Baiklah anak-anak, sudah siap kan menyimak materi yang akan Ustazah jelaskan berikut ini? Masih ingatkah kalian pada materi yang diajarkan pada minggu yang lalu? Ya, materi yang diajarkan pada minggu yang lalu adalah materi tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Apa itu gagasan pokok? Gagasan pokok ialah gagasan yang menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf. Gagasan pokok disebut juga ide pokok. Gagasan pokok biasanya diwakili oleh kalimat utama. Nah, sekarang Ustazah jelaskan beda kalimat utama dengan gagasan pokok. Kalimat utama sama persis dengan bacaan. Kalimatnya persis sama dengan yang ada di bacaan. Sedangkan gagasan pokok lebih singkat dari kalimat utama. Pengertian gagasan pendukung ialah kalimat yang berfungsi menjelaskan gagasan pokok. Coba perhatikan contoh di samping. Di situ ada sebuah paragraf. Ustazah bacakan ya paragrafnya. Ada cara untuk mengetahui keadaan cairan di tubuh kita. Caranya dengan melihat warna urin kita. Jika urinnya berwarna kuning pekat, itu tandanya kekurangan cairan. Namun, jika warna urin kita putih, itu tandanya cairan dalam tubuh kita sudah cukup. Paragraf di atas, kalimat utamanya ada di awal paragraf, yaitu ada cara untuk mengetahui keadaan cairan di tubuh kita. Berikutnya, kalimat berikutnya adalah kalimat penjelas. Nah, dari kalimat utama di atas dapat disimpulkan bahwa ide pokok paragraf di atas adalah cara mengetahui keadaan cairan di tubuh. Nah, lebih singkat kan daripada kalimat utama? Berikutnya Ustazah jelaskan langkah-langkah menentukan gagasan pokok. Di situ ada 3. Yang pertama, membaca dan memahami keseluruhan isi teks bacaan. Kalian harus membaca berulang-ulang dan memahami isi teks. Jika dibaca sekali belum paham, maka kalian harus membacanya kembali. Langkah yang kedua adalah menemukan kalimat utama bacaan. Kalimat utama biasanya terletak di awal atau di akhir paragraf atau pada keseluruhan isi bacaan. Langkah yang ketiga adalah menentukan intisari bahasan dari kalimat utama tersebut yang bisa dijadikan gagasan pokok. Sekarang, Ustazah akan memberikan tugas kepada kalian. Karena materi ini sudah dijelaskan pada minggu yang lalu, maka hari ini Ustazah tidak perlu banyak-banyak untuk menjelaskan materi karena Ustazah hanya mengulang saja. Nah, sekarang tugas yang pertama.
Silahkan kalian buka buku paket halaman 5. Di situ ada sebuah bacaan yang berjudul Keanggunan Legong Kuntul dan Filosofi Melestarikan Alam. Kalian baca baik-baik dan pahami isi bacaan tersebut. Kemudian, kalian buka halaman 6. Di situ ada sebuah tugas, yaitu judulnya Ayo Berlatih. Kalian tentukan gagasan pokok masing-masing paragraf pada halaman 6 tersebut. Di situ sudah ada tiap kolom, paragraf 1, paragraf 2, 3, dan 4. Kalian tuliskan gagasan pokoknya di situ, ya. Berikutnya adalah menentukan gagasan dari gambar. Menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung tidak harus melalui sebuah teks saja. Kalian dapat menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung melalui gambar. Perhatikan contoh di bawah. Di situ ada 3 orang anak, mereka memakai pakaian adat yang berbeda. Nah, dari gambar tersebut diperoleh satu gagasan pokok, yaitu Indonesia memiliki berbagai macam pakaian adat. Sedangkan gagasan pendukungnya ada 3. Yang pertama, pakaian adat setiap daerah mempunyai ciri khas. Yang kedua, nama pakaian adat setiap daerah berbeda-beda. Yang ketiga, ada baju kebaya dari Jawa, baju ta'a dari Kalimantan Utara, baju adat dari Bali, dan sebagainya. Nah, pada satu gambar diperoleh satu gagasan pokok dan beberapa kali gagasan pendukung. Selanjutnya, tugas yang kedua. Silahkan dibuka buku paket halaman 7. Nah, di situ ada sebuah gambar. Kalian tuliskan gagasan pokoknya 1, kemudian gagasan pendukungnya 4. Kalian tuliskan di situ seperti contoh yang Ustadzah jelaskan sebelumnya. Paham ya, anak-anak? Jika kalian belum paham, kalian bisa bertanya kepada Ustadz-Ustadzah pengajar pelajaran Bahasa Indonesia. Berikut Ustadzah sertakan nomor HP Ustadz-Ustadzah pengajar Bahasa Indonesia. Baiklah anak-anak, cukup sekian materi pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya Ustadzah mohon maaf. Kalian tetap harus jaga kesehatan di rumah ya. Ustadzah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.